Ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Romo dan Suster, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Hari ini adalah hari istimewa karena gereja merayakan hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan ini adalah bagian akhir dari masa Paskah kita. Kita ingin mensyukuri bahwa Yesus yang naik ke surga, Yesus yang pergi dari dunia ini secara fisik, meninggalkan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai sampai akhir zaman. Dan kita meyakini bahwa pada hari raya Pentakosta itu dinyatakan sebagai hari berdirinya gereja, karena pada saat itu 3.000 orang dibaptis ketika Roh Kudus itu turun kepada para rasul. Maka kita syukuri gereja-gereja yang sungguh-sungguh kita imani dan kita yakini sebagai jalan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya Allah, dengan perayaan Maria hari ini Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Kau kerjakan pada awal pemberitaan Injil dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dari negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama roh kita bahwa kita anak Allah. Dan kalau kita anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya, dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Kristus. Dalam bahasa Latin ada pepatah Spiritus Sanctus Spirat
will be full. Artinya Roh Kudus itu bergerak, berhembus kemana dia mau. Jadi tidak bisa direkayasa. Suatu ketika ada Romo yang ingin merekayasa datangnya Roh Kudus. Pada hari raya Pentakosta, dia bilang sama kosternya, kamu siapkan burung merpati 2. Nanti ketika saya berkhotbah dan berbicara dalam khotbah, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Kamu lepas burung merpati itu supaya umat takjub dan tepuk tangan Roh Kudus turun di gereja kita. Kata Romo itu. Wah, udah siap-siap nih. Kosternya siapin burung merpati, Romonya juga sudah siapin khotbah. Ketika si Romo berkhotbah, hari ini Roh Kudus turun di gereja kita dalam rupa burung merpati. Ditunggu burung yang gak datang-datang. Sekali lagi dia ulang, mari kita datangkan Roh Kudus turun ke tempat ini dalam rupa burung merpati. Roh Kudusnya juga burung merpatinya gak terbang-terbang. Setelah misa, Romonya emosi kan, dramanya gagal. Dia emosi, dia panggil kosternya. Kamu kemana? Kok tadi ketika aku khotbah engkau tidak menerbangkan burung merpati? Kata koster dengan wajah ketakutan, Romo, burung merpatinya dimakan kucing. Jadi Roh Kudus itu datangnya nggak bisa direkayasa. Ada seorang Katolik baru pulang ikut retret pencurahan Roh Kudus. Lalu pulang retret ditanya sama suaminya. Ini seorang istri yang ikut retret pencurahan Roh Kudus. Gimana retretnya? Wah, teman-temanku banyak yang dapat bahasa roh katanya. Terus ditanya, kamu dapat nggak bahasa roh? Wah, saya nggak dapet tuh bahasa roh. Terus anaknya nyeletuk, ya udah mama kursus saja bahasa roh, siapa tahu bisa bahasa roh. Saudara-saudari, kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, apa yang dikatakan Romo Nofrin itu tepat ya. Bahasa roh itu bukan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Justru bahasa roh itu ketika para rasul mendapatkan Roh Kudus, justru para rasul itu bisa bahasa yang bisa dimengerti oleh audiensnya. Dari bangsa mana, bangsa mana, bangsa mana, suku mana, suku mana. Itu justru para rasul ini bisa berbahasa Anda semua. Dan itulah ciri-cirinya kita dapat bahasa roh. Bukan malah bahasa yang tidak bisa kita mengerti. Kadangkala banyak umat minder, Romo saya udah ikut novena Roh Kudus, udah ikut retret pencurahan roh, tapi kok nggak bisa dapat bahasa roh. Bahasa roh yang mana? Itu loh Romo yang oh yang kayak gitu. Saya juga nggak bisa, saya bilang. Dosen teologi saya, dosen kitab suci yang sangat terkenal ya, tapi ini angkatan saya ke atas ya, Romo Tom Yakob. Mungkin Romo Nofrin nggak pernah dapat dosen Romo Tom Yakob, seorang Yesuit yang luar biasa di Jogja, ngajar teologi luar biasa hebat, kitab suci luar biasa hebat. Dia bilang bahasa roh itu adalah bahasa komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Lalu dia memberikan perumpamaan mirip kayak, karena mungkin kita kuliahnya di Jogja, dia kasih contoh gaya orang Jawa ya. Mirip seorang ibu menggendong bayi yang lagi rewel, lagi nangis, lalu ibu itu bernyanyi dengan bahasa dia. Gak ada yang tahu artinya talelaledung misalnya itu ya. Tapi kok bayinya nyenyak, tidur, anteng, damai, tentrem. Maka di situ ada komunikasi antara bayi itu dengan mamanya. Jadi bahasa roh jangan diartikan semata-mata sebagai bahasa yang ajaib sedemikian rupa
sehingga seakan-akan cuma kita bisa, sedangkan orang lain yang nggak bisa, wah berarti kau punya dosa nih sampai nggak dapat bahasa roh. Mungkin kalau disurvei dari 40-an lebih uskup yang ada di Indonesia, coba disurvei siapa uskup-uskup yang bisa bahasa roh. Kalau kita tes Paus Leo 14 bisa bahasa roh apa enggak, saya juga enggak yakin itu, ya. Maka tolong jangan kerdilkan Roh Kudus dengan seakan-akan bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Tapi kalau Anda pengen bisa bahasa roh seperti itu, saya bisa ajarin. Kalau yang lain pakai bahasa roh seperti itu, Anda juga tidak mau kalah, ya. Jangan minder. Berdoalah Salam Maria dengan kecepatan sangat tinggi. Coba Anda coba. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Hati itu hangat loh ketika Anda berdoa Salam Maria dengan kecepatan tinggi. Ini keangkatnya hati nih. Nah, itu kita doa yang bisa kita mengerti, ya. Ada kritik terhadap gereja Katolik. Katanya gereja Katolik kurang berdevosi kepada Roh Kudus, ya. Seakan-akan yang berdevosi pada Roh Kudus itu gereja denominasi tertentu, ya. Katanya kurang semangat. Spirit itu kan semangat. Jadi kadangkala gereja Katolik itu nyanyinya kurang semangat. Maka lagu-lagu tentang Roh Kudusnya agak lemes-lemes dikit tuh. Datanglah ya Roh Pencipta, gitu kan? Atau utuslah rohmu ya Tuhan. Sedangkan mungkin di denominasi lain lagunya Roh Kudus tercurah di tempat ini, bisa begitu, ya. Atau banyaklah lagu tentang Roh Kudus, ya, yang bisa dinyanyikan. Tetapi saya kira mungkin baik kita dengarkan juga catatan ini, bahwa kita devosi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan lupa ini, karena ini yang menyertai kita, menyertai perjuangan hidup kita dan menguatkan kita melewati hari-hari hidup kita yang tidak menentu ini. Dan kita percaya bahwa kekuatan Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita semua sejak kita dibaptis. Apalagi kalau sudah menerima sakramen Krisma, itu juga pasti ada sakramen penguatan, Roh Kudus dicurahkan. Kan Bapak Uskup menepuk pundak kita, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Tapi kalau zaman dulu uskupnya itu gampar kita. Dulu kita takut uskupnya Leo Sukoto zaman dulu, ya. Takutnya kan uskupnya agak galak tuh, uskup Leo Sukoto. Takutnya digamparnya agak kenceng, terimalah tanda kurnia Roh Kudus. Pak, damai Kristus, nah, baru digituin. Tapi itu tanda kita diberikan kekuatan, ya. Maka mari kita bersyukur hari ini kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus sudah ada dalam hati kita dan kita diberi kekuatan dalam mengarungi kehidupan kita dengan kekuatan ilahi itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.